Halo guys, Akila Novel di sini mau bawain cerita novel, berupa audio dan teks. Kita bakal kasih cerita yang seru-seru nih. Yuk buruan pantengin terus channel kita ya. Ojo lali di subscribe, mergo subscribe kui gratis orang bayar wakakak. Pisan mane ojo lali di like yo guys, karo di komen Bekila terus semangat nggawe konten hehehe. Yo wis langsung aja masuk ke ceritanya, cekidot. Jingga ingin menutup telepon, tetapi dia mendengar suara penelepon. Tristan, ini aku Agatha. Jingga menghentikan tindakannya saat dia mengangkat alisnya. Apakah pengakuan kemarin tidak cukup? Dia masih ingin melanjutkan hari ini. Dia melihat ke ruang tunggu dan memutuskan untuk mengembalikan ponsel ke Tristan. Namun, suara centil Agatha datang dari sisi lain panggilan. Tristan, aku benar-benar minta maaf tentang kemarin. Aku membodohi diriku sendiri. Aku ketakutan dan dengan demikian melakukan kesalahan seperti itu. Bisakah kamu tidak marah padaku lagi? Aku telah belajar dari kesalahanku. Jingga, tenggorokannya tiba-tiba terasa gatal, dan dia tidak bisa menahan batuk. Suara di telepon tiba-tiba berhenti. Setelah beberapa saat, Agatha bertanya dengan hati-hati, apakah kamu? Nyonya Tristan. Jingga, Agatha dengan cepat melanjutkan, Nyonya Tristan, ini kamu, kan? Tolong jangan salah paham, tidak ada apa-apa antara aku dan Tristan. Kami murni berteman. Jingga terdiam. Apa? Murni teman? Apakah wanita ini berpikir bahwa dia tidak punya otak? Dia tidak tahan lagi dan tertawa ke pembicara, Nyonya Agatha, aku tidak salah paham denganmu. Suamiku Tristan bahkan memberitahuku tentangmu kemarin. Agatha langsung dipenuhi kegembiraan, apa yang Tristan katakan tentangku? Dia mengatakan bahwa matamu telah melalui terlalu banyak operasi, yang membuatnya terlihat sangat besar. Agatha tercengang. Jingga berbicara dengan nada terkejut, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Tolong jangan salah paham, aku tidak bermaksud apa-apa. Jingga bisa membayangkan kemarahan Agatha, dan dia diam-diam merasa senang. Dia awalnya berpikir bahwa Agatha akan menutup telepon, tetapi dia berbicara lagi, Nyonya Tristan, sebenarnya, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kemarin, Tuan Tristan menghabiskan waktu yang lama sendirian di ruang tunggu dengan seorang reporter dari kantor berita gosip. Wah, jadi apakah dia mencoba menabur perselisihan? Jingga berpikir sejenak, mengangkat telepon, dan berkata, oh, aku tahu tentang itu. Dia mengatakan kepadaku bahwa reporter sedang mewawancarainya. Nyonya Tristan, kamu sangat mempercayai suamimu. Jingga menjawab, ya, tentu saja. Kamu tidak tahu seberapa besar dia mencintaiku. Aish, dia menyukaiku selama bertahun-tahun. Aku hanya setuju untuk menikah dengannya karena dia benar-benar gigih, dari saat dia suka padaku hingga saat pengakuannya. Jadi, jika aku menyadari bahwa dia mengkhianati kepercayaanku, aku akan segera menceraikannya. Jingga menikmati dirinya sendiri menceritakan kisah itu, bahkan ketika itu berputar, dan dia diam-diam melampiaskan semua kemarahan yang dia pendam dalam dirinya. Tepat ketika dia hendak melanjutkan ceritanya, tubuhnya tiba-tiba membeku. Itu karena ketika dia menoleh, Tristan sedang berdiri di pintu ruang tunggu dan menatapnya dengan mata hitamnya yang tenang. Jingga sangat terkejut sehingga dia harus menarik napas dalam-dalam, sementara tangannya gemetar. Pada saat kebingungan itu, telepon hampir jatuh ke tanah, menyebabkan dia secara tidak sengaja menyalakan speaker. Dengan demikian, suara Agatha melayang, oh, Tristan sebenarnya memiliki cinta yang begitu dalam untukmu. Itu berarti benar-benar tidak ada apa-apa antara dia dan reporter itu. Nyonya Tristan, kamu sangat diberkati. Kata, diberkati, membuat Jingga merasa ingin mati saat itu juga. Mengapa pria ini bergerak begitu diam-diam? Dia secara acak muncul di belakangnya, hampir membuatnya takut sampai mati. Dia menelan air liurnya dan tertawa canggung, itu normal. Aku agak sibuk sekarang, sampai jumpa. Dia hanya melihat Tristan setelah dia menutup telepon. Dirinya sekarang seperti daging mati.
Bisakah seseorang memberitahu dia berapa banyak yang Tristan dengar dari percakapan mereka? Jingga berharap tanah bisa menelan seluruh tubuhnya untuk menyelamatkannya dari situasinya saat ini. Dia menundukkan kepalanya dan dari sudut matanya, dia bisa melihat pria itu berjalan ke arahnya. Jingga mundur selangkah karena terkejut. Tristan tidak akan begitu marah untuk memukulnya, kan? Saat pikiran itu melintas di kepalanya, dia tiba-tiba melihat ke atas dan berjalan melewatinya menuju lokasi syuting, seolah-olah dia tidak melihatnya. Dia menghela nafas lega dan dengan cepat mengikuti di belakangnya. Lokasi syuting sangat kacau. Tristan sekali lagi duduk di dalam mobil dan bersiap untuk syuting. Jingga hanya bisa menunggu di samping. Agatha juga berdiri di samping. Ketika dia memikirkan apa yang terjadi beberapa saat sebelumnya, dia masih merasa malu. Meskipun setiap kru sibuk dengan pekerjaan, dia masih merasa seperti bahan tertawaan. Agatha menarik napas dalam-dalam, tetapi dia tiba-tiba melihat Jingga berdiri di antara kerumunan. Dia mengerutkan alisnya dan berkata, "Mengapa dia ada di sini lagi?" Asistennya meliriknya dan berbicara dengan lembut, "Dia seharusnya menjadi reporter tamu, aku melihat izin pekerja di lehernya." Agatha mengerutkan alisnya, dan kejahatan menggelembung di hatinya. Dia sepertinya telah menemukan seseorang untuk melampiaskan amarahnya. Dia melengkungkan bibirnya menjadi senyuman dan memberikan beberapa instruksi kepada asistennya. Tepat ketika Jingga menyadari bahwa syuting akan segera dimulai, pengawas panggung dari kru film mendatanginya. "Jingga, aku sangat dekat dengan pemimpin redaksi kantor berita gosip. Juru kamera kami sedang tidak enak badan hari ini dan adegan ini agak merepotkan, jadi kami membutuhkan banyak bantuan. Bisakah kamu membantu kami?" Dekat dengan pemimpin redaksi mereka. Dia tidak akan berani menolak. Jika tidak, supervisor panggung mungkin akan meneleponnya untuk mengeluh. Jingga hanya bisa mengikuti pengawas panggung ke kru, di mana seseorang menyerahkan kamera video yang berat. Semua orang berdiri. "Kita bisa mulai sekarang." Syuting dimulai. Jingga mengikuti instruksi juru kamera saat dia mengangkat kamera video dengan susah payah dan memfokuskannya pada Agatha. Tepat ketika adegan ini akan berlalu, Agatha tiba-tiba berhenti dan berkata, "Maaf direktur, aku merasa ada sesuatu yang salah." Jingga segera terkejut. Lengannya baru saja terluka kemarin, dan dia sudah mengalami kesulitan melakukan adegan itu. Jika mereka harus melakukannya lagi, dia tiba-tiba mengerti. Kru syuting memiliki begitu banyak juru kamera, mengapa mereka membutuhkannya? Pada saat itu, dia ingat melihat asisten Agatha pergi mencari pengawas panggung, dan kemudian dia datang kepadanya. "Jadi Agatha mengincarku, dan itu." Tapi, dia tidak bisa menolak tugas itu. Pemimpin redaksinya sudah tidak berharap apa-apa selain menangkap celah di baju zirahnya. Jingga mengatupkan giginya dan bertahan. Pada pengambilan kedua, sutradara, apakah riasan mataku tidak cocok? Pengambilan ketiga, maaf, semuanya. Tembakan itu gagal berkali-kali, dan mereka mengambil kembali adegan itu lagi dan lagi. Kekuatan yang dia letakkan di lengannya dan tindakan yang harus dia lakukan berulang kali menyebabkan lengannya sedikit bergetar. Dia bisa merasakan bahwa lukanya dari kemarin terbelah. Tristan, yang duduk di dalam mobil, menatap ke depan, berpikir dalam-dalam. Dia melihat dia bermain-main dengan seolah-olah dia badut, dan darah merembes dari lengannya melalui bajunya. Ketika dia melihat noda darah di bajunya, dia tiba-tiba mendorong pintu mobil terbuka dengan tangannya. Setelah tembakan gagal lainnya, Jingga tidak tahan lagi. Anjing, tidak ada akhir untuk ini. Tepat ketika dia hendak melakukan sesuatu, dia tiba-tiba mendengar bantingan pintu mobil dari dekat. Tristan berdiri di samping mobil, dan perawakannya yang dingin membekukan memancarkan keunggulan. Auranya sangat menekan semua orang sehingga tidak ada yang berani bergerak. Setelah itu, dia melihat Agatha dan berbicara dengan suara dingin. Meskipun tampak tanpa emosi, setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti tamparan di wajah Agatha. "Agatha,
Apakah kamu mempelajari keterampilan aktingmu dari seekor anjing? Oke guys, ceritanya cukup segini dulu. Nantikan cerita selanjutnya. Tetap semangat, sudahi galaumu. Mari dengar cerita novel bersamaku, Wakaka.